berjumpa kembali dengan saya Karin Seti. Dan pagi hari ini kita akan menikmati hadirat Allah dalam pujian penyembahan. Mari kita siapkan hati kita dan juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah. Haleluya. Ada sukacita hari ini Bapak Ibu Saudara. Boleh lihat kanan kirinya dan katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Mari siapkan hatimu hari ini. Kita bersama-sama datang kepada Tuhan, membawa pujian kita, membawa ucapan syukur kita. All glory hanya bagi nama Tuhan. Amin. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah.
Shalom, saatnya kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan sebelumnya kita akan membaca satu ayat diambil dari firman Tuhan di 2 Korintus 9 ayat 7 yang berkata, hendaklah masing-masing memberi menurut kelerahan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan memberi yang dengan sukacita, bahwa ini berkat yang Tuhan berikan buat kita, dan kita kembalikan kepada Tuhan, bahwa ada terobosan yang baru waktu kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh luar biasa buat kami, buat kasih setiamu bagi kami sampai saat ini, kesempatan demi kesempatan dan berkat yang terus menyertai kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kami saatnya akan memberi yang terbaik Tuhan. Tuhan akan memberkati tangan-tangan yang memberi, terutama yang mereka memberi dengan ketulusan hati mereka Tuhan. Biarlah apapun yang menjadi pergumulan mereka, kerinduan mereka Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan sukacita hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara. Kita mengalami Tuhan sekali lagi. Bersyukur karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang selalu membela kita. Bahkan 1000 tangan manusia membawa kita jatuh, tapi dengan satu tangan Tuhan mampu menaikkan kita. Dan bersama-sama kita bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, semua anugerah-Mu, buat semua perlindungan-Mu yang terjadi dalam hidup kami Tuhan.
Shalom Destiny, selamat datang dalam ibadah online kita. Dan kita bersyukur Bapak Ibu Saudara bahwa kita masih bisa beribadah sekalipun secara online. Dan kami terus mendorong saudara untuk mencari Tuhan, ya, karena saya yakin dan percaya bahwa Allah ada di mana saja dan kita bisa bertumbuh, kita bisa mengenal Allah dimanapun kita berada. Dan saya yakin dan percaya juga Bapak Ibu Saudara bahwa Allah tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Dan mari kita terus lebih giat lagi mencari Tuhan, ya, bersekutu dengan orang-orang percaya lainnya di hari-hari terakhir ini, ya. Itu sebabnya Alkitab berkata dalam kitab Ibrani, ya, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, supaya kita terus dikuatkan, didorong, dimotivasi untuk bisa mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati dan bertahan sampai akhir, setia sampai akhir, tidak peduli apapun kesulitan yang kita alami. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, di tahun ini tema utama kita adalah more leaders, more people, dan kita butuh lebih banyak pemimpin, lebih banyak orang, dan goal kita 150 pemimpin di tahun ini. Mengapa? Karena ada banyak orang, mohon maaf, yang datang ke gereja hanya duduk dan kemudian setelah itu tidak melakukan apa-apa sepanjang minggu. Allah menginginkan kita bukan hanya sekedar duduk, ya. Saya sudah beritahu buat Bapak Ibu Saudara bahwa Allah ingin agar kita bekerja bersama dengan Dia untuk memperlebar kerajaan Allah di bumi ini. Nah, sebelum kita melanjutkan mendengarkan khotbah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami berdoa, kami datang kepadamu, tolong kami, buka hati dan pikiran kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu yang disampaikan, supaya kami mendapatkan rema yang khusus buat kami bertumbuh, kami dikuatkan, kami diteguhkan, dan tidak saja sampai di situ, tapi setelah kami kembali ke tempat kami masing-masing, atau setelah ibadah ini selesai, kami dapat berkomitmen untuk mempraktekkan apa yang kami dengar hari ini. Kami berdoa, di dalam nama Yesus kami siap diberkati oleh firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini tema kita khusus minggu ini adalah bekerja di ladang Allah atau bekerja bersama Allah adalah sebuah kehormatan. Bekerja bersama dengan Allah atau di ladang Allah adalah sebuah kehormatan. Nah, kita akan baca Matius 20 ayat 1 sampai 16 dalam perikop ini, tapi saya tidak akan membacanya semua. Ada beberapa pelajaran penting yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu Saudara, kemudian ayat-ayat nanti kita baca. Nah, Saudara menyimak saja, perhatikan baik-baik, ya. Nah, bekerja di ladang Allah adalah sebuah kehormatan. Nah, Bapak Ibu Saudara tolong perhatikan bahwa kita bisa mengerjakan pekerjaan apapun di dunia ini, tapi jangan sampai lupa, seperti minggu lalu yang saya sampaikan bagi saudara, the most important job on earth, tugas yang paling penting yang bisa kita kerjakan selama kita di bumi adalah bekerja bersama dengan Allah, menjadi pekerja-pekerja atau penuai-penuainya Allah di ladangnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang memberikan kita kepuasan yang bertahan sampai kekekalan. Nah, dalam perikop ini ada beberapa hal yang kita akan pelajari. Yang pertama, Allah sedang mencari pekerja. Di ayat yang pertama, kalau saudara perhatikan, Matius 20 ayat yang pertama, adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Di sini tulis hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Jadi ada seorang tuan yang memiliki kebun anggur yang sangat luas. Alkitab berkata, pagi-pagi benar dia keluar untuk mencari pekerja-pekerja. Jadi saudara perhatikan Bapak Ibu Saudara, kebenaran pertama, Allah sedang mencari pekerja. Alkitab mencatat bahwa kerajaan sorga, mungkin bagi banyak kita berpikir kerajaan sorga tempat yang enak, yang nyaman dan sebagainya. Memang demikian, tetapi ada satu hal yang akan merubah pemikiran kita, bahwa hal kerajaan sorga tidak saja itu. Kerajaan sorga adalah berbicara mengenai seorang, di sini dikatakan seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar mencari pekerja. Nah, pemilik kebun anggur itu adalah Allah. Dia berinisiatif untuk keluar dan mencari pekerja. Mengapa? Karena dia memerlukannya.
pagi-pagi benar, diperkirakan sekitar jam 6 pagi, dia sudah keluar untuk mencari pekerjaan. Nah, saudara perhatikan, karakter Allah adalah karakter menjangkau. Salah satu karakter Allah adalah dia menjangkau dan mencari. Nah, di dalam kitab Kejadian, pasal yang ketiga, pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Alkitab mencatat bahwa Allah mencari mereka. Itu sebabnya Allah berkata, "Hai Adam, di manakah engkau?" Karena mereka berdosa sehingga mereka bersembunyi. Jadi inisiatif Allah untuk melakukan pencarian ini sudah ada sejak Taman Eden. Pada waktu manusia pertama jatuh dalam dosa, sampai hari ini pun Allah terus melakukan pencarian untuk mencari mereka yang belum percaya kepada Kristus, ya, supaya mereka diselamatkan. Dan bukan saja itu, saya yakin saudara bahwa kita ada hari ini, kita melayani Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan sebagai anak-anak Allah karena Allah mencari kita, ya. Ia mencari kita supaya kita mendapatkan keselamatan. Nah, dan saya yakin saudara, seperti yang kita baca, bahwa Ia juga memanggil dan mencari kita untuk bekerja bersamanya di ladang. Jadi Allah sampai hari ini sedang mencari, dan Dia akan terus mencari dan terus mencari. Itu kebenaran yang pertama, ya. Nah, kebenaran yang kedua, bahwa Allah memerlukan pekerja. Di dalam ayat 2 sampai ayat yang ke-7 kita baca, saudara, mengapa Ia mencari? Karena Ia memerlukan banyak pekerja. Mengapa Allah mencari pekerja? Pagi-pagi benar, saya dikatakan, karena Dia memerlukan banyak pekerja. Ayat yang kedua di sana dikatakan, setelah Ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu, Ia mengenai upah sedinar sehari. Ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, Ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang lain menganggur di pasar. Ayat 4, katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, Ia keluar pula dan melakukan yang sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, Ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergilah juga kamu ke kebun anggurku. Jadi saudara perhatikan, kebenaran pertama, Allah sedang mencari. Kemudian yang kedua, mencari pekerja. Yang kedua, Allah memerlukan lebih banyak pekerja. Nah, dari ayat-ayat yang kita sudah baca tadi, kalau sudah perhatikan, menuai anggur di kebun anggur itu tidak dapat diprediksi dan sangat bergantung pada cuaca. Ya, itu sebabnya anggur harus dipetik dengan cepat pada waktu anggur itu matang. Karena cuaca buruk dapat terjadi sewaktu-waktu sehingga menghancurkan panen tersebut. Itu sebabnya pemilik kebun anggur ini, dia tahu bahwa ini sudah waktunya, sehingga dia mencari lebih banyak pekerja supaya anggur-anggur yang sudah matang ini tidak lagi sia-sia begitu saja, supaya lebih cepat dituai, karena cuaca buruk bisa saja terjadi dan menghancurkan panen anggur tersebut sehingga dia rugi total. Nah, itu sebabnya saudara, mungkin juga salah satu alasan yang lain adalah bahwa kebun anggur dari pemilik anggur ini sangat-sangat luas sehingga dia mencari pekerja. Kalau sudah perhatikan, pagi-pagi benar, kemudian jam 9 dia keluar lagi, dia pergi ke pasar. Jam 12 dia pergi lagi, jam 3 dia keluar lagi mencari, jam 5 dia keluar lagi, ya. Dibutuhkan, sekali lagi tolong perhatikan, dibutuhkan lebih banyak pekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya. Jadi pemilik anggur ini tidak mau anggurnya terbuang sia-sia. Itu sebabnya dia mencari lebih banyak pekerja, karena dia memerlukan mereka untuk kebun anggur tersebut, untuk penuaian yang harus cepat diselesaikan. Karena kalau tidak, anggur itu akan terbuang dengan percuma. Jadi Bapak Ibu Saudara, dia beberapa kali pergi. Nah, pada zaman Tuhan Yesus, kalau saudara perhatikan, jika orang membutuhkan pekerjaan, maka mereka dapat pergi ke pasar. Kemudian di pusat kota ada sebuah tempat khusus di pasar di pusat kota, dan mereka akan menunggu di sana, menunggu seorang mandor yang hari itu sedang memerlukan pekerja untuk datang dan menjemput mereka.
Jadi orang-orang yang mau cari pekerjaan ini, mereka akan pergi ke pasar. Ada sebuah tempat khusus itu di pusat kota, mereka akan tunggu di situ, dan mandor yang perlu kerja hari itu akan datang pada mereka dan menjemput mereka, membawa ke tempat pekerjaan yang mereka sedang perlukan. Dan terus saudara perhatikan ya, inilah yang dilakukan oleh Allah. Allah memerlukan saudara dan saya untuk pekerjaan penuaian yang sudah matang ini. Minggu lalu saya sudah sampaikan, murid-murid bilang 4 pula lagi. Yesus bilang, no, ini sudah waktunya. Padi sudah menguning dan siap untuk dituai. Diperlukan lebih banyak pekerjaan. Karena jangan sampai tuaian ini terbuang dengan percuma. Ingat, Allah datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Yesus datang ke dunia supaya tidak ada seorang pun yang binasa. Jadi mari kita mewujudkan misi Yesus dengan bekerja bersamanya untuk memenangkan banyak orang bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Saudara perhatikan bahwa bekerja di kebun anggur memang kalau Saudara perhatikan tidaklah mudah ya. Itu sebabnya kalau Saudara perhatikan tuaian sudah siap untuk dituai ya. Dan Alkitab mencatat seperti yang kita bahas 2 minggu sebelumnya, bahwa sangat banyak, plentiful, berlimpah-limpah ya. Total populasi manusia di bumi hampir 8 miliar, dan di Indonesia sendiri sekitar hampir 280 juta. Dan total unreached people groups atau kelompok yang belum terjangkau sekitar 42%. Jadi masih ada banyak kesempatan untuk menuai banyak jiwa. Masih banyak kesempatan bagi kita untuk terjun bekerja bersama dengan Allah di ladangnya. Kenapa? Allah memerlukan saudara. Yang pertama, Allah mencari pekerja. Yang kedua, Allah memerlukan pekerja-pekerjaan. Yang ketiga, kalau saudara perhatikan, kebenaran yang ketiga bahwa Allah mencari mereka yang bersedia. Tolong dengarkan, Allah mencari mereka yang bersedia. Kalau saudara perhatikan ya, di ayat yang tadi, kalau saudara perhatikan di ayat yang kedua dan 3, setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya, dan dia melakukan itu beberapa kali ya. Dengan kata lain, kalau saudara perhatikan, Allah mencari mereka yang bersedia untuk bekerja bersama dengan dia di ladangnya, bekerja bersama dengan dia bagi penuaiannya. Kalau sudah perhatikan, di sini kita tidak mendapati bahwa Allah melakukan interview ya, mencari tahu kisah hidup mereka, tamatan, kamu tamat SMA atau S1, S2, S3. Kemudian Allah tidak menceritakan pendidikan mereka, skill mereka apa yang bisa mereka lakukan. Kemudian di situ pemilik kebun anggur tidak melakukan tes terlebih dahulu, tes mata misalnya, tes menulis dan sebagainya macam. Tidak ya, tidak melakukan tes apapun. Apakah mereka pantas diterima atau tidak. Jadi pemilik kebun anggur tidak meminta CV dari mereka untuk mereka berikan CV-nya, untuk mencari tahu story, kisah mereka, pengalaman mereka, pendidikan mereka, dan segala sesuatu yang mereka miliki. Satu-satunya persyaratan yang diminta oleh pemilik kebun anggur ini cuma satu, persyaratan yang diminta, bersedia ya. Pada waktu dia pergi ke pasar, tempat di mana pekerja-pekerja berkumpul, dia tanya, mau enggak bekerja di kebun anggur? Pada waktu mereka bilang mau, ya, dia tidak tanya lagi, harus ikut tes dan segala macam. Dia tidak meminta mereka untuk mengikuti persyaratan. Pada waktu dia tanya, bersedia? Ya, kalau bersedia, ikut saya bekerja di kebun anggur. Itu saja, ya, perhatikan, itu saja. Satu-satunya persyaratan diperlukan adalah bersedia untuk bekerja di kebun anggurnya. Itu yang diperlukan. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara, hari ini pun pada waktu Allah mencari pekerja-pekerja untuk bekerja bersama dengan dia di dalam penuaian ini, untuk bekerja bersama dengan Allah untuk membawa orang datang kepada Tuhan. Allah tidak bertanya skill saudara, pendidikan, level pendidikan saudara, level sosial saudara seperti apa. Allah tidak bertanya ya, seperti apa saudara hari ini. Yang Allah inginkan hari ini, kalau saudara, satu-satunya persyaratan yang Allah inginkan bagi saudara untuk bekerja bersama dengan Allah adalah apakah saudara bersedia atau tidak. Ya. Nah, saudara tidak perlu merasa rendah diri dengan pendidikan saudara, merasa rendah diri dengan skill, kemampuan saudara, tidak pandai bicara seperti tokoh-tokoh Alkitab yang lain, tidak pandai ngomong sama seperti Musa, ya, dari keluarga yang kecil, sama seperti Gideon, kemudian
seorang gembala, pekerja yang tidak punya kemampuan apa-apa mungkin, sama seperti yang lain, Daud dan sebagainya. Nah, tolong dengarkan ya. Mungkin saudara tidak punya kemampuan pendidikan yang hebat, tapi kalau saudara bersedia untuk bekerja bersama dengan Allah di ladangnya, maka Allah akan memperlengkapi saudara bagi pekerjaan. Nah, saudara perhatikan, satu-satunya persyaratan yang diperlukan adalah bersedia. Itu saja. Pada waktu saudara bersedia, Tuhan akan memperlengkapi saudara. Tuhan akan mengurapi saudara. Tuhan akan memampukan saudara untuk bekerja bersama Dia di ladangnya. Kalau saudara berkata, saya tidak pandai bicara, Tuhan akan menolong saudara. Kalau saudara berkata, saya tidak berpendidikan, Tuhan juga akan pakai saudara. Dalam hidup saya sudah membaca banyak kisah orang-orang yang tidak pintar, tapi dipakai Tuhan dengan luar biasa dan hebat. Dan apalagi saudara mungkin yang punya pendidikan, saudara yang punya kemampuan, skill yang hebat dan sebagainya, Tuhan hanya minta bersedia. Itulah persyaratan satu-satunya. Jika saudara bersedia, Tuhan sanggup memakai saudara dengan luar biasa. Jadi kebenaran yang pertama, Allah sedang mencari pekerja. Kebenaran yang kedua, Allah memerlukan lebih banyak pekerja. Kebenaran yang ketiga adalah Allah mencari mereka yang bersedia untuk bekerja bersama dengan Dia. Kemudian, saudara perhatikan, kebenaran yang keempat adalah Dia mencari mereka untuk sebuah misi atau tujuan. Nah, saudara perhatikan ayat 3 dan 4. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Perhatikan, menganggur di pasar. Ya, kira-kira pukul 5 petang ayat 6. Ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Dalam kalimat bahasa Inggris dikatakan doing nothing, tidak melakukan apapun. Ya, nah saudara, Dia memberi tujuan bagi mereka yang Dia panggil. Ya, sebelumnya mereka adalah pengangguran, tidak punya tujuan, mengembara, tidak melakukan apa-apa. Nah, saudara perhatikan, jika seorang tidak punya tujuan atau tidak punya misi dalam hidupnya, yang ada dia akan putus asa, depresi, dan merasa tidak berarti, karena tidak tahu kemana dia akan pergi, apa yang akan dilakukan. Tidak punya tujuan yang jelas untuk hidupnya, tidak ada misi. Itu sebabnya saya beritahu saudara ya, seorang berkata sebenarnya 2 hari terbesar di dalam hidup, yaitu hari di mana kita dilahirkan, kemudian hari yang kedua adalah hari di mana kita menemukan why, mengapa saya masih hidup, mengapa saya diciptakan. Karena saudara, dengarkan baik-baik seperti yang saya sampaikan minggu lalu, saudara diciptakan dengan sebuah tujuan, sebuah misi. Saudara tidak ditempatkan di bumi hanya untuk tidur, bangun, menikmati hidup, kemudian tidak peduli dengan apapun, tidak peduli dengan hal-hal rohani, tidak peduli dengan kekekalan. Bukan seperti itu. Allah menempatkan saudara di bumi, dan satu-satunya alasan mengapa saudara masih hidup hari ini, kan Allah punya misi, punya tujuan bagi saudara. Nah, beda pada waktu kita memiliki misi atau tujuan, kita akan bergairah dan kita akan memiliki arah tujuan dan jelas, dan memiliki makna hidup. Ya, itu sebabnya kalau kita memiliki misi, tujuan yang jelas, tidak peduli seberapa besar kesulitan yang kita hadapi, kita akan terobos itu, kita akan terus maju. Ya, karena kita menikmati apa yang kita lakukan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mohon maaf, di hari-hari terakhir ini ada banyak orang, dalam tanda kutip orang Kristen, yang menganggur, yang hanya datang ke gereja kemudian pulang, tidak melakukan apa-apa sepanjang minggu. Ya, apakah Allah menginginkan orang Kristen seperti itu? Saya yakin tidak, saudara. Allah mencari pekerja. Allah menempatkan kita di bumi dengan sebuah misi tujuan, supaya kerajaan Allah semakin diperlebar. Ya, bukan hanya sekedar kita menikmati hidup, kemudian setelah itu selesai. Ya, tolong dengarkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, bekerja bersama dengan Allah di ladang yang memang tidak suka. Kalau saudara perhatikan, ya, saya membaca mengenai situasi pada zaman Tuhan Yesus. Kalau musim panen anggur itu, buah anggur yang sudah musim panen kemudian harus dipetik, itu suhu udaranya itu sekitar 30 sampai 40 derajat Celcius. Itu panasnya minta ampun, ya.
Tetapi jika kita memiliki tujuan, misi yang jelas, kita pasti akan bisa menikmati sesulit apapun kesulitan yang kita hadapi. Kita pasti akan melakukan pekerjaan itu dengan menyenangkan. Jadi saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa kalau kita memiliki misi yang jelas, pekerjaan apapun, seberat apapun yang kita lakukan, kita akan melakukannya dengan penuh sukacita dan akan menyenangkan bagi kita pada waktu kita melakukannya dengan sebuah misi atau tujuan yang jelas. Nah, hari ini Allah memberikan misi kepada kita. Allah mencari kita untuk memberikan misi atau tujuan bagi kita, supaya kita tidak jadi orang Kristen yang nganggur sepanjang minggu, atau sampai Tuhan Yesus datang, atau sampai kita dipanggil pulang, kita tidak melakukan apapun, doing nothing. Saya yakin itu bukan kehendak Allah bagi kita. Nah, yang berikut Bapak Ibu Saudara, yang terakhir adalah Ia memberi upah bagi mereka yang bekerja. Pada waktu saudara bekerja di ladangnya Allah, bersama dengan Allah, Allah memberikan upah bagi saudara. Di ayat yang ke-8, ketika hari malam, Tuhan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkanlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Nah, di awal tadi pemilik kebun anggur ini berkata dia berjanji memberi mereka upah 1 dinar sehari, ya, 1 dinar sehari setelah mereka bekerja. Jadi dari jam 6 pagi sampai jam 6 malam, ya, mereka yang masuk mungkin jam 9, jam 12, jam 3, jam 5 dibayar upah yang sama. Jadi ini adalah upah harian dari prajurit Romawi waktu itu. Nah, sekali lagi, orang-orang ini bekerja, mereka pantas mendapatkan upah dari pekerjaan mereka. Nah, coba kalau mereka nganggur di pasar, tidak ada kerjaan, tidak akan dibayar. Mengapa? Karena saya yakin saudara bahwa tidak ada perusahaan yang mau bayar orang yang tidak bekerja. Pada waktu kita bekerja keras, kita akan dibayar atau diberi upah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kalau kita pelajari di dalam kisah ini, upah itu sebenarnya bukan tujuan utamanya. Nah, saudara perhatikan baik-baik bahwa yang terpenting adalah bahwa kita bekerja di ladang Allah itu sebagai sebuah kehormatan, ya. Nah, karena saya yakin begini Bapak Ibu Saudara, jika kita memberikan diri kita sendiri untuk melakukan apa yang Allah lakukan, sekali lagi, jika kita bersedia, perhatikan kuncinya, bersedia dengan kerelaan hati kita, memberi diri kita untuk bekerja di ladang Allah, bekerja bersama dengan Allah, maka kita tidak perlu harus memohon kepada Allah, harus mengemis kepada Allah untuk memberkati kita. Pekerjaan yang kita lakukan, yaitu pekerjaan Allah, itulah yang akan mendatangkan berkat bagi kita. Bahkan Alkitab mencatat, minggu lalu saya sudah sampaikan, bahwa buah itu atau reward itu sifatnya kekal. Bukan hanya hari ini kita nikmati, tetapi sampai kekekalan. Dan ini harusnya mendatangkan sukacita luar biasa bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pekerjaan kita pada waktu kita bekerja di ladang Allah bersama dengan Allah, secara otomatis itu akan mendatangkan berkat buat kita. Jadi kita tidak perlu harus memohon atau mengemis kepada Allah. Nah, saudara, pada waktu saya bicara mengenai berkat, ini bicara mengenai berkat dalam konteks yang luas. Tidak bicara soal keuangan, tapi juga bicara hal yang lain, yang luas, ya, kesehatan, kedamaian, sukacita, damai sejahtera, masa depan, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari, ya, bekerja di ladang Allah adalah sebuah kehormatan. Dan 2 syarat terakhir yang saya mau tambahkan untuk saya berikan bagi saudara. Yang pertama, bekerjalah bersama dengan Allah selagi masih ada waktu. Ya, tolong dengarkan. Bekerjalah selagi masih ada waktu. Di ayat yang pertama dan ayat yang ke-8, saya baca buat saudara. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Pagi-pagi dia keluar, dia mendapati mereka untuk bekerja. Kemudian ayat yang ke-8, ketika hari malam Tuhan itu berkata kepada mandulnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkanlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Dengan kata lain, kalau saudara perhatikan, ada waktu jam kerjanya. Jam 6 pagi
hingga jam 6 sore. Setelah itu selesai, ya, tidak ada lagi. Nah, dengan kata lain, tolong dengarkan, kebun anggur, bekerja di kebun anggur itu terbuka bagi setiap orang, siapapun bisa bekerja, ya, bagi siapapun. Namun tolong perhatikan, ada jamnya, ya, yaitu jam 6 pagi hingga jam 6 sore, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita hari ini sama sedang hidup di mana kebun anggur penuaian masih terbuka bagi kita. Namun tolong dengarkan, waktunya akan segera berakhir, ya. Itu sebabnya saya katakan tadi, selagi masih ada waktu, mari kita beri diri untuk bekerja bersama Allah dengan Allah di ladangnya. Karena waktu untuk bekerja itu suatu hari nanti akan selesai, akan berakhir. Dan kita sudah tidak lagi bisa bekerja. Akan ada waktunya selesai, ya. Pada waktu mungkin kita dipanggil pulang oleh Tuhan, waktu kita selesai. Jadi selagi kita masih sehat, masih diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan, mari pakai ini untuk menjadi alat Tuhan, bekerja bersama dengan Allah di ladangnya Allah, untuk memberi dampak positif bagi banyak orang, untuk membawa banyak orang kepada Tuhan. Ya, pakai hidup saudara, ya, hari ini. Karena hidup saudara dan saya terbatas. Kita tidak bisa hidup sepanjang selama yang kita mau, ya. 80 tahun itu kata Alkitab, syukur-syukur 90, 100 tahun. Ya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, selagi masih diberi kesempatan, mari yuk, ya, saya mendorong saudara pakai kesempatan ini untuk melayani Tuhan dan bekerja di ladang. Dan yang terakhir, saya tutup dengan ini, bekerja di ladang Allah adalah sebuah kehormatan, ya. Sekali lagi, bukan soal gaji atau bukan soal berapa banyak yang kita dapatkan, ya. Karena kalau sudah perhatikan, orang-orang yang bekerja pagi ini mereka protes, ya. Karena yang bekerja sore hari, yang masuk jam 5 dibayarnya sama. Mereka lupa bahwa mereka karena kasih karunia, mereka bisa bekerja dalam kebun anggur itu. Karena Tuhan itu yang mencari mereka, ya. Karena kemurahan, karena anugerah, karena kasih karunia, ya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hari ini juga saya mau beritahu buat Bapak Ibu Saudara, ya. Kita tidak perlu memusingkan apa yang bisa kita dapatkan pada waktu kita melayani Tuhan atau bekerja di ladang Allah, membawa orang kepada Allah. Tidak perlu ribut soal apa yang bisa saya dapat, ya. Tidak perlu hitung-hitungan dengan Tuhan pengorbanan yang saudara kerjakan. Tetapi ingat satu hal yang pasti, yang reward yang nilainya lebih daripada apapun, yaitu ada sebuah kebanggaan, kehormatan pada waktu kita bisa bekerja bersama dengan Allah di ladangnya. Jadi sekali lagi, bukan soal gaji, bukan berapa banyak yang kita dapatkan. Seperti yang saya katakan tadi, jika kita melakukan dengan sepenuh hati apa yang Allah minta kita kerjakan, maka tidak perlu memohon, tidak perlu meminta, tidak perlu mengemis, Tuhan pasti berkati kita, ya. Inilah yang dilupakan oleh para pekerja yang dari pagi, ya. Mereka komplain karena dapat sedikit. Kenapa? Karena mereka hanya berpusat pada diri mereka sendiri dan tidak berpusat pada anugerah Allah. Nah, hari ini saya mendorong saudara, ingat ini, pada waktu Tuhan memakai saudara, itu semua hanya karena anugerah Allah. Itu semua hanya karena kasih karunia Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan, ya. Mungkin hari ini Tuhan pakai saudara memenangkan banyak jiwa. Tuhan pakai saudara sehingga ada komsel-komsel yang diberikan, dibangun. Tuhan pakai saudara sehingga melalui saudara bisa memimpin banyak orang datang kepada Tuhan. Nah, sekali lagi saudara, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, jangan bersukacita karena hal-hal itu, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Bersukacitalah karena melayani Allah, itu adalah sebuah kehormatan dan kasih karunia. Fokuslah kepada kasih karunia dan bukan kepada apa yang saudara dapatkan dan hasil yang saudara lihat dan sebagainya, ya. Kembalikan segala kemuliaan hanya kepada Tuhan. Mengapa? Karena semua yang kita bisa dapatkan, semua yang kita bisa lakukan, di mana Allah memakai kita, memberkati kita hari ini, sekali lagi semua hanya karena anugerah dan kasih karunia Allah semata. Saya mendorong saudara hari ini, ingat Allah memerlukan saudara, ya, untuk bekerja di ladangnya. Saya sudah sampaikan minggu yang lalu, tidak perlu harus jadi pendeta untuk bekerja di ladang Allah, untuk menjadi partner kerjanya Allah. Tidak perlu harus jadi
majelis atau hamba Tuhan memberi diri sepenuh waktu. Saudara sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, sebagai pengusaha, sebagai ibu rumah tangga, sebagai siapapun, mungkin pekerja buruh kasar, saudara bisa memberi diri saudara, bersedia untuk Tuhan pakai, memenangkan orang kepada Tuhan, memberi dampak positif bagi banyak orang. Sekali lagi, tidak peduli apapun kelemahan saudara, yang diperlukan Allah hari inilah bersedia saja. Nah, hari ini Tuhan sedang mencari. Dan doa saya adalah, saudara berkata, ya Tuhan, ini saya bersedia. Saya menjawab ya untuk panggilan Tuhan. Saya menjawab ya pada waktu Tuhan memanggil saya dan memerlukan saya untuk bekerja, menuai penuaian yang sudah menguning ini, untuk menuai jiwa-jiwa yang sudah siap untuk dituai. Saya menjawab ya untuk panggilan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Dan saya mendorong Bapak Ibu Saudara, mari ya, terlibatlah di dalam pekerjaan Allah untuk membawa orang kepada Tuhan, ya, memberi dampak positif. Tidak perlu harus banyak orang. Mulai dari satu orang, berikan dampak positif bagi mereka di lingkungan saudara, tempat kerja, tempat sekolah, tempat kampus saudara, ya. Mungkin saudara bekerja dengan pemilik rumah atau teman kantor satu ruangan dengan saudara, berilah dampak positif bagi mereka, ya. Tuhan bisa pakai saudara dengan berbagai macam cara, asalkan saudara bersedia memberi diri saudara untuk dipakai oleh Tuhan, bekerja bersama dengan Allah di ladangnya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Jika hari ini saudara mendengarkan kebenaran dan saudara berkata, ya Tuhan, saya siap bekerja di ladang Tuhan, saya siap, saudara menjawab ya untuk panggilan Allah pada waktu Allah mencari dan memerlukan saudara. Saudara boleh angkat tangan hari ini dan saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan, di dalam nama Yesus, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat yang hari ini menjawab ya untuk panggilan-Mu, untuk bekerja bersama dengan Engkau, untuk menuai ladang penuaian yang sudah menguning, untuk bekerja bersama dengan Engkau, menjadi partner Engkau, untuk menuai banyak jiwa-jiwa yang sudah siap untuk dituai ini dan dibawa kepada kerajaan Allah. Tuhan, aku berdoa, tolong mereka di dalam nama Yesus. Tuhan, pakai mereka, tolong mereka, apapun kelemahan mereka. Tuhan tidak mencari orang-orang yang punya kualitas atau apapun, tapi yang satu persyaratan yang Tuhan inginkan adalah bersedia. Aku berdoa, Tuhan tolong mereka dari semua kelemahan yang mereka miliki. Aku yakin dan percaya Tuhan sanggup memakai mereka dengan luar biasa. Pakai setiap anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan, bangkitkan pemimpin-pemimpin baru ini, ya, untuk dipakai oleh Allah, untuk menjadi Allah Tuhan, bekerja di ladang Allah, untuk membawa banyak penuaian bagi kerajaan Allah. Berkat Allah dilimpahkan buat mereka. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan pegang teguh komitmen saudara untuk melayani Tuhan bersama-sama dengan kami dimanapun saudara berada, entah saudara yang di Destiny atau saudara yang di luar Destiny. Mari buat komitmen untuk terus melayani Allah, karena Tuhan mencari dan memerlukan saudara. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini ya saudara jauh dari Tuhan, saya beritahu Allah mencari saudara. Itu sebabnya kalau hari ini saudara mengikuti ibadah ini secara online, bukan karena kebetulan. Tuhan mengasihi saudara, ya. Tuhan sayang kepada saudara, itu sebabnya Dia rela mengirimkan anaknya datang ke bumi, mati di kayu salib, kemudian dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga. Mengapa? Karena Dia sangat mengasihi saudara, supaya saudara diampuni dosanya dan saudara mendapatkan surga yang kekal. Itu sebabnya hari ini, kalau saudara berkata, Pak, saya mau beri hidup saya kepada Tuhan, saya rindu sekali berdoa buat saudara. Kalau saudara tidak punya tujuan hidup, saudara mungkin merasa saudara seperti dibuang, tidak punya masa depan, saudara pun dengan banyak dosa dan sebagainya. Ingat, Tuhan sanggup mengampuni dosa saudara. Siapapun saudara, Allah sanggup menyucikan dan mengampuni dosa saudara dan memberikan permulaan yang baru bagi saudara. Kalau hari ini saudara mau memberi hidup, angkat tanganmu dan saudara boleh berdoa mengikuti saya. Tuhan Yesus, hari ini saya datang kepadamu. Saya membuka hati saya. Mari Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya.
menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Ampuni segala dosa dan kesalahan saya. Saya percaya Engkau Yesus yang datang ke dunia, mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saya. Mulai hari ini saya berkomitmen untuk hidup bagi Engkau. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Selamat datang dalam keluarga Allah. Tuhan memberkati saudara. Saya percaya ada damai, ada sukacita yang Tuhan berikan bagi saudara hari ini. Haleluya, haleluya. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. As we receive, we agree. Amen. 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 May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000
Mari Bapak Ibu Saudara, saya akan menutup ibadah ini, dan mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur telah menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Berkati setiap anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak diberkati, yang bekerja diberkati, yang punya usaha diberkati usahanya. Dalam situasi sulit ini kami percaya Tuhan sanggup memelihara setiap anak-anak-Mu. Berkat Allah dilimpahkan buat mereka, kekuatan, kesehatan Tuhan beri, dijauhkan dari segala virus, sakit, penyakit apapun. Kami berdoa berkati juga bangsa kami Indonesia yang tercinta ini. Berkat Allah dilimpahkan buat bangsa kami. Kami berdoa supaya wabah atau bencana alam apapun segera boleh terselesaikan dan semua boleh berjalan normal kembali sebagaimana biasanya. Kami berdoa Tuhan, pulihkan bangsa kami, pulihkan kota kami, pulihkan provinsi kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sekolah, yang kuliah, diberkati hikmat, kepintaran, kecerdasan Tuhan beri. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan-Mu. Tuhan memberkati Engkau, menyeri wajah-Mu dengan kemuliaan-Nya, memberkati keluar masuk-Mu, makan minum Mu diberkati, keuangan-Mu diberkati, masa depan-Mu diberkati. Apa saja yang dikerjakan oleh tangan-Mu akan dijadikan berhasil oleh Tuhan. Tuhan bawa Engkau terus naik tidak turun, jadi kepala bukan jadi ekor, diberkati tidak secukup tapi berkelimpahan, supaya Engkau jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan menyertai saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. God bless you. Shalom jemaat Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Seperti tema kita di bulan Oktober ini, yaitu menabur di musim sulit. Maka daripada itu kami mengajak Bapak Ibu seluruh jemaat di sini untuk kita memberi kepada pelayanan misi dari seorang hamba Tuhan yang ada di Papua. Mari kita menabur untuk menolong pekerjaan Tuhan di daerah Papua. Sambil saudara mempersiapkan persembahan misi, saya akan berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih Allah yang besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami berdoa buat persembahan yang akan kami berikan buat misi ke Papua Tuhan, buat hamba-Mu yang melayani di daerah Papua Tuhan. Kiranya setiap persembahan-persembahan yang diberikan oleh umat-Mu Tuhan, itu boleh berguna bagi pekerjaan-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang memberikan Tuhan, setiap taburan yang mereka, benih yang mereka tabur Tuhan, kami percaya bahwa benih itu juga akan bertumbuh Tuhan. Engkau memberkati lumbung-lumbung dari umat-Mu Tuhan. Dan bahkan kami berdoa apa saja menjadi pergumulan mereka Tuhan, Engkau yang bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Bagi yang kesulitan, yang kekurangan Tuhan, yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan Tuhan. Yang kekurangan uang Tuhan, Engkau juga memberkati mereka Tuhan. Bahkan yang tidak memiliki pekerjaan Tuhan, kami berdoa Engkau memberikan pekerjaan kepada mereka. Setiap pintu-pintu yang tertutup kami perkatakan di dalam nama Yesus, itu akan terbuka Tuhan. Bahkan waktu umat-Mu mencari Tuhan, mereka akan mendapatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya waktu hati kami memberi dengan tulus dan ikhlas, maka kami akan menuai lipat kali ganda di dalam Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu yang melayani di daerah Papua Tuhan. Kami percaya apapun yang dikerjakan Tuhan juga Engkau menolongnya. Bahkan segala dana yang diperlukan Tuhan di daerah pelosok Tuhan, kami berdoa Engkau Allah yang akan mencukupkan, menolong segala keperluannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami percaya apa yang kami tabur di dalam kerajaan Allah akan kami tuai di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap memberi bagi pekerjaan Tuhan, katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Wow, firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman, karena hanya melakukan firman Tuhan yang menyenangkan Allah. Amin. Dan kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang baru pertama kali bergabung di Destiny Bali. Kami mengucapkan selamat datang, dan kami juga mengucapkan terima kasih buat kontribusi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dengan mengembalikan persepuluhan dan juga mengembalikan persembahan syukur. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sampai jumpa pada ibadah live streaming minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Hai Destiny News bersama kami, saya Iren Sogar Dan saya Irma Sogar. Senang sekali di bulan yang baru ini bisa berjumpa bersama saudara semua. Hai Irma, kamu apa kabar di bulan yang baru ini? Puji Tuhan, di bulan yang baru ini saya sangat diberkati. Wah, luar biasa sekali ya. Bagaimana dengan kamu, Iren? Puji Tuhan, di bulan yang baru ini saya merasa juga sangat diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan tema kita di sepanjang bulan November ini adalah saya siap naik level. Yeay, saya juga siap untuk naik level. Ya. Tentunya ketika kita ingin naik level pasti banyak tantangan. Tapi saya percaya ketika kita berjalan bersama Tuhan, tantangan apapun bisa kita lewati. Yes, amen. Pasti kita bisa melewatinya bersama Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang buat jemaat yang baru bergabung bersama kami di ibadah online live streaming. Dan teruslah terhubung di dalam kebersamaan kita di live streaming. Better together. Bulan yang penuh berkat ya, dimana di sepanjang bulan ini Destiny akan memberi bagi pekerjaan Tuhan yang berada di Papua. Mari kita bermurah hati bagi Papua agar Papua dimenangkan bagi Tuhan dan nama Tuhan dapat dimuliakan. Mari tergabung dalam misi ini, yaitu menabur bagi Papua. Kami juga mengajak jemaat untuk menjadi bagian di dalam memberi persembahan kasih berupa pakaian layak pakai untuk disumbangkan kepada gereja yang berada di Papua. Bagi Bapak Ibu yang ingin terlibat dalam misi ini, Bapak Ibu bisa menghubungi sekretariat gereja. Kami juga mengajak untuk setiap jemaat yang belum bergabung di dalam kelompok sel, mari bergabung bersama kami di dalam kelompok sel agar kita bisa bertumbuh bersama-sama. Berikut kami lampirkan nama-nama kelompok sel berserta nomor pemimpin sel. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk bergabung dalam kelompok sel, Bapak Ibu bisa menghubungi pemimpin tersebut. Bagi jemaat yang membutuhkan layanan konseling dan juga kelas pranikah, bisa menghubungi sekretariat gereja. Berikut kegiatan Destiny sepekan.
Leadership training online diadakan setiap hari Senin jam 7.30 sampai selesai. Doa pagi diadakan setiap hari Rabu sampai dengan hari Sabtu. Dimulai dari jam 5 pagi sampai jam 6 pagi. Kami mengajak semua jemaat untuk bergabung bersama kami di doa pagi. Live group diadakan pada hari Rabu sampai dengan hari Sabtu. Mari bergabung bersama kami di dalam live group. Destiny Life Process akan diadakan setiap hari Minggu. Sekian Destiny News bersama kami. Saya Iren Sogar. Saya Irma Sogar. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. God bless you.